Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin menayangkan dan mengulas secara singkat tentang makam yang berukuran panjang yang ada di Kalimantan Selatan. Adapun makam tersebut yaitu makam Datu Nuraya. Lokasinya tepat di Desa Tetakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Adapun ukuran makam Datu Nuraya ini dengan panjang kurang lebih 60 meter dan lebar kurang lebih 6 meter. Yang mana konon kabarnya Datu Nuraya ini dulu datang di saat pada hari raya ke tempat kediaman Datu Suban, yaitu seorang ulama yang ada saat itu, di mana di rumah Datu Suban pada hari itu kedatangan 13 orang murid-muridnya, di antaranya yaitu Datu Sanggul. Pada saat kedatangan sosok tinggi besar ini membuat para tamu yang ada di rumah Datu Suban itu atau murid-murid Datu Suban kaget. Sontak mereka masing-masing mengambil senjata berupa tombak dan juga parang untuk menghadang kedatangan makhluk atau seseorang yang bertubuh besar ini. Namun ternyata sosok tersebut mengucapkan Assalamualaikum kepada para datu yang hadir saat itu di rumah Datu Suban. Lalu Datu Suban mengatakan kepada muridnya bahwa orang yang datang ini adalah orang yang berniat baik, jadi jangan khawatir. Lalu Datu Suban menanyakan kepada seseorang ini yang bertubuh besar ini siapa beliau, dari mana, dan apa tujuannya datang. Namun sosok raksasa ini hanya menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hingga Datu Suban bertanya 7 kali, selalu dijawab dengan kalimat tauhid, dan akhirnya ambruk atau jatuh ke tanah dan wafat saat itu juga. Sehingga pada saat itu Datu Suban dan para muridnya kebingungan bagaimana cara memandikan dan juga menguburkan jenazah raksasa yang berukuran besar ini. Apalagi pada saat itu musim kemarau, sehingga tanah saat itu keras, dan tak disangka saat itu hujan turun dengan derasnya sehingga membuat tanah menjadi basah dan lembek, sehingga mudah untuk membuat lubang. Namun ternyata lubang yang digali itu tidak cukup untuk membuat jenazah raksasa ini, sehingga dilipatlah kakinya sehingga berbentuk seperti huruf hamzah. Sebelum dilakukan pembersihan makam ini, Datu Suban menemukan kitab di pakaian atau selempang dari raksasa ini. Dan ternyata kurang lebih 7 hari setelah kematian raksasa ini, Datu Suban membuka kitab tersebut di hadapan para muridnya sambil membaca basmalah, dan ternyata kitab ini berisi kitab tentang petunjuk hukum syariat agama atau hukum tauhid, yang mana kitab ini disebut sebagai kitab Barencong. Adapun disebut Datu Nuraya karena datang pada hari raya dan wafat pada hari raya itu juga. Datu Nuraya ini wafat mungkin kurang lebih 200 tahun yang lalu, sejaman dengan Datu Kalampayan. Makam beliau berukuran panjang kurang lebih 60 meter dengan lebar 6 meter. Itulah kisah singkat tentang makam panjang yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang bernama Datu Nuraya.
yang disebut biasa diberi gelar juga Datu Abdul Jabbar, Datu Abdul Muin, atau Datu Abdul Rauf. Dari kitab Barencong inilah akhirnya Datu Suban mewarisi kitab Datu Nuraya, dan kitab Barencong dari Datu Suban ini akhirnya diwarisi oleh Datu Sanggul. Kemudian kitab ini juga yang akhirnya Datu Sanggul dengan Datu Kelampayan belajar juga tentang ilmu agama di kitab Barencong ini dengan Datu Suban. Disebut kitab Barencong karena kitabnya dibagi dua secara berencong. Yang satu Datu Sanggul, yang satunya dimiliki oleh Datu Kelampayan. Demikianlah informasi singkat tentang makam Datu Nuraya yang ada di Kalimantan Selatan, Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Sebelum akhiri tayangan kali ini, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe channel Salam Fajar 1977. Semoga tayangan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk menambah wawasan tentang makam-makam para orang-orang saleh, para aulia Allah, para datu yang ada di wilayah kita, yaitu di daerah khususnya Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.